Halo Sobat Adventure, balik lagi di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Malam hari beres kerja, gue berencana nanjak ke Gunung Lawu 3265 mdpl via Cetok di Karanganyar, Jawa Tengah. Di pendakian kali ini yang ikut ada teman baru gue yang gue kenal dari YouTube, yaitu Irfan asal Tebet yang sudah 2 kali mendaki bareng. Lalu ada Bang Ibra yang juga gue kenal dari YouTube. Bang Ibra ini asalnya dari Halmahera, Maluku dan singgah di Jogja. Anyway, dia YouTuber juga nih, nama channelnya Jejak Bang Ibra. Lalu ada temennya Bang Ibra nih, yaitu Rizka yang juga singgah di Jogja tapi asalnya dari Bangka Belitung. Perjalanan gue mulai ketika gue nyamper ke tempat Irfan dan langsung menuju stasiun Pasar Senen untuk naik kereta api Bogowonto tujuan Lempuyangan. Sesampainya di stasiun, gue pun langsung cetak tiket dan langsung menuju peron 3 untuk naik ke KA Bogowonto ini. Kereta yang baru aktif kembali setelah hampir 3 tahun mati suri karena pandemi ini, yang akan mengantar kita ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Relasinya persis sama seperti KA Progo nih. Bedanya dengan KA Progo ialah KA Bogowonto ada 2 kelas, yaitu eksekutif dan ekonomi tegak dengan bangku dua-dua berhadapan. Tapi dengan jarak leg rest yang lumayan lebih manusiawi. Dan juga terdapat perbedaan jadwal berangkat dengan KA Progo. Kalau KA Progo berangkat jam 22.30, KA Bogowonto berangkatnya jam 23.00. Dan waktu tempuh yang lumayan mirip, yaitu 8 jam lebih. Akhirnya kita sampai di stasiun Lempuyangan Jogja. Dan seperti biasa nih, untuk menuju basecamp Lawu via Cetok, gue sewa motor di teman SMP gue, yaitu Susan. Oh ya, untuk kalian yang mau sewa motor via Susan, nanti akan ada kena biaya antar motornya ya ke stasiun. Tapi kelebihannya kalau sewa di Susan, kita nggak perlu tahan KTP men, dan dokumen lain. Karena kan nanti kalau ke gunung itu nanti butuh KTP yang buat daftar simaksi di basecamp. Setelah terima motor, gue dan Irfan pun maju ke arah flyover Lempuyangan dan bertemu Bang Ibra dan juga Rizka. Setelah bertemu, kita pun sempetin berdoa sebelum memulai perjalanan ke basecamp Lawu. Sesudahnya kita pun riding menuju basecamp Lawu yang menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam lebih, melewati Klaten, Solo dan juga Karanganyar. Di perjalanan kita sempetin beli sedikit logistik buat nanti di trek. Kita pun lanjut riding dan jalan setelah mau sampai basecampnya, jalannya pun menjadi menanjak dan berkelok-kelok. Pemandangannya juga bagus banget men, hamparan hijau ladang dan sawah pokoknya siap memanjakan mata. Akhirnya kita sampai di basecamp Cetok. Kita parkirkan motor dan daftar simaksi dulu di sini. Kita pun langsung bergegas packing ulang barang yang mau dibawa dan juga yang mau ditinggal di basecamp. Ke camp atau tidur di Boyem sih. di Boyem paling 9 jam. Setelahnya kita sempetin makan dulu nih buat isi tenaga. Makan dulu guys. Digis ya. Setelah lumayan kenyang, kita beli perbekalan air dan kita cuma bawa total 4 botol gede. Dikarenakan di pos 3 nanti ada sumber airnya nih. Oh tenan. Kita pun berjalan menuju pos simaksi untuk laporan dan bayar simaksi, sekaligus nanti akan dijelaskan perihal jalur Cetok oleh Mas yang jaga di sini. Dan dokumen yang dititip hanya KTP leader dari kelompoknya ya. Pos 5 Bupaan. Hindari camp di pos 4 karena di sini rawan badai, juga nggak ada tempat mas. Setelah kelar persimaksian, kita pun berdoa dulu men, yang dipimpin oleh Bang Ibra, supaya pendakian kali ini diberi kelancaran dan keselamatan. Selesai berdoa, kita pun memulai langkah. Trek pertama kita akan menjumpai jalan setapak yang sudah disemen gini nih. Untuk trek masih landai dengan pepohonan yang lumayan adem menutupi sinar matahari. Kita lagi di jalur pendakian Candi Cetok. Semoga lancar sampai Boyem. Di jalur Ceto ini nanti kita akan melewati 5 pos men.
Dan jalur menuju pos 1 ini kita akan melewati Candi Ketek, dan ada tangga candi yang ada stupanya, dan juga ada Kalopatitan Sabto Resi. Pokoknya jalurnya eksotis banget men. Dan akhirnya kita melewati Candi Ketek. Candi ini mirip Gunung Padang di Cianjur ya. Jadi ini guys, namanya Candi Ketek. Mirip-mirip kayak candi di Gunung Padang. Punden berundak. Kita pun berjalan di pinggir candi dikarenakan trek pendakiannya melipir di samping Candi Ketek ini. Setelah Candi Ketek, kita akan menjumpai tangga yang mirip tangga sebuah candi. Dan di pinggir tangga ini berdiri stupa men. Mungkin ini peninggalan kerajaan zaman dahulu kali ya. Setelah tangga ini, trek pun berubah menjadi tanah yang tidak berakar dengan kemiringan yang masih nggak terlalu miring. Dan vegetasi masih ditutupi pohon yang nggak terlalu lebat, tapi tetap bikin kita adem. Di jalur pun kita akan menemui warung yang lumayan lengkap makanannya. Ada buah, gorengan, dan juga makanan berat. Di atas warung ini juga ada Patirtan Sabto Resi nih. Airnya bening banget ya. Kita pun lanjut berjalan dan setelah warung kita sedikit menjumpai trek berbatu dan gak lama berubah kembali menjadi tanah men. Kita pun bertemu warung kembali, total kita bertemu 2 warung menuju pos 1 ini. Gak jauh dari warung kedua kita pun sampai di pos 1. Di pos 1 ini cuma ada 1 shelter dan tanah lapang yang gak begitu luas. Kita pun istirahat bentaran di sini dan kemudian kita lanjut menuju ke pos 2. Jalur menuju pos 2 kita akan menjumpai trek tanah yang tidak berakar dengan kemiringan yang lebih miring dari sebelumnya, tapi masih dalam kategori enak didaki. Dengan vegetasi yang lebih rimbun, dikarenakan hutannya sudah mulai lebat men. Untuk pendakian kali ini gue nggak bawa tenda nih, dikarenakan nanti kita berencana akan tidur di warung Boyem. Lumayan rindu sih ketemu Boyem dan makan nasi pecelnya. Tapi ya konsekuensinya kita harus kuat men, karena warung Boyem sendiri ada di ketinggian 3142 mdpl. Dan kita mulai tadi dari basecamp ketinggiannya 1450-an mdpl. Jadi kebayangkan jauhnya. Pokoknya ini nggak boleh dicontoh ya kalau kalian belum punya pengalaman trekking panjang. Karena kalau kalian nggak kuat bahaya banget men. Apalagi nggak bawa tenda, nanti kalian bisa hipo nih karena nggak ada tempat istirahat dan berteduh. Better kalau kalian mau ke Lau Via Cetto ini bawa tenda dan ngecamp nanti di pos 5. Di sana sabananya ajib men. Akhirnya kita sampai di pos 2. Kita sempetin istirahat dulu di sini. Di sini juga terdapat 1 shelter dan sembari istirahat, Rizka pun sholat. Ketinggian 1901. Untuk area campnya di sini nggak begitu luas men. Jadi kalau mau ngecamp mending di atas aja ya. Setelah dirasa cukup istirahatnya, kita pun lanjut berjalan kembali. Trek menuju pos 3 masih berkontur tanah yang tidak berakar, mirip kayak trek menuju pos 2 tadi, dengan vegetasi yang lumayan rimbun. Gunung Lawu ini berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan ada beberapa jalur nih yang bisa diakses untuk mencapai ke puncaknya, yaitu jalur Cemoro Kandang yang pernah gue daki dulu, jalur Singolangu, jalur Babar, jalur Tahura, jalur Jogorogo, dan ada 2 jalur yang paling populer nih, yaitu jalur Cemoro Sewu dan jalur Ceto yang lagi kita lewatin ini nih. Dan alasan gue memilih jalur ini ya karena selain ingin melihat keindahan peninggalan candi-candi kerajaan zaman dahulu, di sini juga bisa lihat savana yang indah banget men, yaitu Gobakan Menjangan di pos 5 nanti. Hampura tuh. Hampura Gusti. Iya men. Dan akhirnya kita sampai di pos 3 nih. Di pos 3 ini kita sempetin makan cemilan yang dibawa Bang Ibra dan juga isi air men. Karena di sini ada sumber airnya nih. Di sini juga ada shelter, warung yang sedang tutup serta toilet.
Dan di sini cukup lapang nih buat diriin tenda. Ya sekitar 10 tenda bisalah berdiri di sini. Setelah pos beristirahat dan karena badan mulai berasa dingin, kita pun lanjut menuju pos 4. Trek menuju pos 4 ini terbilang trek yang lumayan berat, dikarenakan kita akan melewati tangga tanah dengan kemiringan yang lebih miring dari sebelumnya. Dan juga vegetasi masih rimbun akan pepohonan tinggi. Banyak yang bilang jalur dari pos 3 ke pos 4 ini adalah jalur terberatnya Cetto, men. Cuma yang penting semangat harus tetap membara, men. Di jalur ini sukses bikin kita bentar-bentar break, men. Apalagi trek ini mulai berubah menjadi gelap, dikarenakan matahari mulai terbenam dan berganti menjadi malam. Penerangan pun kita nyalakan untuk menuntun mata melihat trek. Mendaki di malam hari sebenarnya tidak dianjurkan, men, dikarenakan sulit untuk bernavigasi. Tapi ya ini kita mau nggak mau sih, karena kalau kita memilih stay di pos 3 atau shelter, yang ada kita bisa kedinginan dan hipo, men, dikarenakan kita nggak bawa tenda. Dan inilah bahaya yang tadi gue maksud, men. Pokoknya kalau dalam keadaan seperti ini, mental harus tetap dijaga ya. Wah, masih jauh bos, pas 4 nih kayaknya nih. Pokoknya mental jangan sampai ngedrop, men, karena bahaya banget. Yang penting kita harus tetap berdekatan dan jangan sampai misah. Gua pun di sini menjadi navigator alias pembuka jalur nih, karena Bang Ibra memilih untuk menjadi sweeper atau paling belakang. Dan akhirnya kita sampai di pos 4, dikarenakan gelap, ya gua kurang bisa lihat sih seberapa luas lahan camp di sini. Setelah sedikit istirahat di pos 4 ini, kita pun lanjut menuju pos 5, men. Jalur menuju pos 5 ini lumayan miring dan sempit, men, dikarenakan kita lewat di pinggiran bukit dan lumayan banyak PHP-nya nih. Karena jalurnya kita seperti sudah sampai atas bukit, lalu ada bukit lagi, men. Dan untuk vegetasi masih rimbun. Udara pun dinginnya keterlaluan, men, dan membuat kita harus memakai jaket tebal. Alhamdulillah sudah sampai di Sabana, jalur setelah pos 4 tuh. Gokil perjalanannya, panjang menuju pos 5 sama Gupakan Menjangan. Semoga yang boyem lancar lah. Amin. Kita pun berjalan terus sampai akhirnya kita sampai di pos 5 nih. Di pos 5 ini terdapat tenda teman-teman mendaki yang sudah berdiri. Kita sempetin istirahat di sini sambil nyemil makanan kembali nih. Sesaat sebelum pos 5 tadi kita sempat bingung menentukan trek, dikarenakan terdapat percabangan dan trek juga gelap. Setelah dirasa cukup istirahatnya, kita pun lanjut menuju Hargo Dalam. Sampai Gupakan Menjangan, bos. Mantap. Mantap ya. Mantap. Jalan terus ya. Jalan terus. Yuk. Tingginya 2971, bos. Siap. Gupakan Menjangan. Jalur menuju Hargo Dalam kita akan melewati savana yang luas, dan semisal ini matahari masih menyinari trek, pasti bagus banget, men, di sini. Tapi ya karena ini udah malam, jadinya savananya nggak kelihatan, men. Jadi besok aja ya, pas gue balik, gue kasih lihat keindahan savana Gupakan Menjangan ini. Trek sebenarnya cukup landai, tapi yang bikin kita worry yaitu percabangan yang banyak, men. Sumpah rawan nyasar banget lewat sini malam-malam. Gue pun sebagai navigator cukup hati-hati memilih trek biar nggak nyasar. Dikarenakan gue pernah ke laut dan gue tahu jalur Cetto ada di sebelah barat laut, jadi gue selalu memilih jalur yang mengarah ke tenggara, men. Di trek kita pun beberapa kali di PHP-in bukit, men. Karena kita mendaki sampai atas bukit itu, ternyata masih ada lagi treknya. Kita pun berusaha selalu tetap berpikiran positif agar tidak drop dan panik. Sampai akhirnya kita sampai di Hargo Dalam. Mantap. Mantap ya. Semangat lah intinya. Sana. Ngambut asa. Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Gokil, gondrong dokil. Sampai Mas Ibra. Hah? Iya, Mas. Oke, mantap. Sampai Rizka. Gimana, Riz? Luar biasa. Waalaikumsalam. Keren sih bisa Keren ya? di sini. Kita pun langsung melipir ke warung Boyem nih. Kala itu Boyemnya udah tidur, tapi pintu warungnya nggak dikunci, men. Jadi kita permisi nih untuk numpang tidur di warung. Kita pun sempetin isi perut, masak bawaan logistik supaya sebelum tidur perut gak keroncongan, men. Setelahnya kita pun tidur dikarenakan sudah tengah malam dan mengistirahatkan badan setelah perjalanan panjang tadi, men. Untuk. Katanya itu. Pagi, men. Kita sekarang sudah bangun nih. Niatnya sebenarnya kita mau bangun setelah subuh dan sunrise di puncak. Tapi karena kita semua kelelahan jadinya agak kesiangan nih. Gua pun keluar warung dan melihat matahari sudah mulai naik menyinari bumi. Dan Temon pun sudah aktif nih jejing gerakan. Anyway, kalau lagi di warung Boyem hati-hati ya di templok Temon. Karena sekarang Temon makin barbar, men. Setelahnya kita pun langsung summit menuju puncak Hargo Dumilah. Setelah dari Hargo Dalam ke kiri Cemore Sewu, sini atas summit ke puncak Hargo Dumileh. Trek menuju puncak ini berbatu dan lumayan miring, men, dengan vegetasi yang terbuka.
Kita pun melangkah sambil sesekali melihat pemandangan di belakang. Dan akhirnya setelah perjuangan yang cukup melelahkan, kita pun sampai di puncak Hargodung Milah 3265 mdpl. Ya, sampai di puncak Lau, bos. Mantap. Kedua kalinya, kemarin via Cemoro Kandang, sekarang via Candi Ceto. Mantap. Gimana, sudah sampai puncak Lau? Mantap sih. Beneran soal itu. Hampir nangis, nyebut-nyebut emak ya. Mana Rizka sampai atas? Baru jaya. Ya. Setelah kita lewat trek warna. Kita pun nyempetin main ke jalur belakang puncak dan mengambil beberapa foto untuk kenang-kenangan. Dari kejauhan terlihat Merapi dan Merbabu berdiri gagah berdampingan. Setelahnya kita kembali ke puncak. Setelah puas muncak, kita pun balik lagi ke warung Boyem Hargo Dalem. Mantap. Halo guys. Berhasil kita. Berhasil. Resmi bos. Resmi Lau. Menuruni trek berbatu kembali, trek turun yang miring membuat kita cukup hati-hati nih supaya nggak terpeleset. Setelah sampai warung Boyem, kita pun pesan nasi pecel dan juga teh manis anget. Akhirnya kesampaian lagi makan pecelnya Boyem. Baru pertama. Mantap. Makannya sambil duduk loh. Kelar makan, kita pun beberes bawaan dan kemudian izin pamit sama Boyem dan mengucapkan terima kasih karena sudah menampung kita semalam tadi. Kita pun turun kembali menuju pos 5 Gupakan Menjangan. Trek turun kali ini savananya kelihatan jelas men. Sumpah bagus banget ini savananya. Hamparan hijau rerumputan, edelweiss dan juga cantigi menghiasi trek sejauh mata memandang. Kita pun juga melewati Pasar Dieng. Kalau dilihat-lihat emang gokil juga sih semalam kita nggak nyasar. Percabangannya padahal banyak banget ini. Alhamdulillah banget ternyata semalam kita aman-aman aja. Trek pun sesaat mau sampai Gupakan Menjangan masih dihiasi savana dan dikelilingi bukit-bukit. Sumpah keren banget ini. Mirip kayak trek Semeru yang sehabis Randu Kumbolo nggak sih? Akhirnya kita sampai di pos 5. Sampai di pos 5 kita pun lanjut berjalan menuju pos 4. Dan akhirnya kita sampai di pos 4. Kita pun lanjut menuju pos 3. Sampai lagi di pos 3, kita lanjut ke pos 2. Sampai lagi di pos 2, kita lanjut ke pos 1. Sampai lagi di pos 1, kita lanjut menuju pos Simaksi. Sampai pos Simaksi, kita lanjut menuju base camp. Sampai warung sekitaran base camp, kita sempetin makan dulu nih. Kelar makan, gue pun mandi dan kita beberes, ambil bawaan yang tadi dititip dan langsung caps menuju Jogja.
Kita pun sempat rehat di tempatnya Rizka sampai akhirnya gua dan Irfan pun pamit pulang ke Jakarta. Sampai stasiun Lampuyangan gak lupa balikin motor ke Susan dan langsung bergegas ke peron untuk naik ke Bengawan menuju Jakarta. Dan gua dan Irfan pun sampai lagi di Jakarta dengan selamat. Pokoknya pendakian Lawu Via Ceto ini mantep banget men. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe ya channel ini biar gokil terus pendakian ke gunung selanjutnya men. Terima kasih and see you.